Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah ada karmik ke DM dan sekarang DM ke karmik. Kita membaca doa langsung ya guys. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di share channel aku agar berkembang. Oke, so kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita lihat ya, maskulin. Apa yang ingin kamu katakan dan lakukan kepada karmik untuk orang ketiga, siapapun dia. Maskulin, apa yang ingin kamu katakan dan lakukan kepada karmik orang ketiga. Oh. Oke, DM. Wow. DM coba untuk mengimbangi ya. Berdamai dengan masa depannya yang sudah terhianati. Dan dia mencari informasi. Sneaky, spying ya. Stalking juga di sini. Dia coba mencari informasi tentang partnershipnya, yaitu feminim yang sudah dibangkitkan spiritualnya ya. So maskulin di sini fokus mencari informasi si feminim yang sudah spiritual, yang sudah mempunyai pendirian, yang sudah mempunyai kekuatan, yaitu dengan agamanya dia, ketuhanannya dia ya, ke di sini. Karena dengan dibangkitnya spiritualnya si feminim, maskulin to karmik. Oke, di sini dia lelah, capek ya, banyak ketakutan juga dalam dirinya di dalam hubungan dengan karmik. Dan di sini dia coba untuk mencari kedamaian, berpikir kembali, introspeksi diri dalam hubungan dia bersama karmik, yaitu tentang berbagi kestabilan, yang mana dia masih memikirkan tentang feminim walaupun tidak ada komunikasi, tapi masih ingin berbagi dengan feminim, terutama dalam kestabilan hubungan. Dia masih merindukan untuk bisa berbagi bersama feminim, tapi ternyata sulit ya hubungannya untuk bisa berbagi feminim dan karmik, yang mana Ten of Wands in the reverse. Jadi di sini permasalahannya ini makin banyak ya, dan makin stres ya. Ini membuat dia lelah, capek, dan yang aku lihat juga dia ya mau tidak mau harus belajar untuk katakan tidak ya dalam cara berbaginya saat ini. Karena yang aku lihat di sini dia nggak mau berbagi lagi, dia capek, dan dia juga tidak mau lagi tantangan ya. TM stres, depresi hubungannya bersama karmik karena dia banyak kegelisahan dalam tidurnya setiap malam. Cara dia berbagi tidaklah membuat dia bahagia, yang mana dia berpikir dengan berbagi dia akan mendapati kebahagiaan sana sini, tapi ternyata dia gelisah, stres, dan dia tidak tahu bagaimana harus bisa menyelesaikan masalah ini. Yang aku lihat di sini dia merasa terteror ya dari cara dia berbaginya, dan dia juga menjadi orang yang banyak ketakutan dalam dirinya, terutama ketika dia mau tidur ya, karena dia tidak nyaman dari apa yang dia lakukan ya, terutama dalam option yang datang, pilihan ya, orang-orang yang coba untuk memberikan dia harapan palsu, dan dia takut ya tentang halusinasinya dia takut dengan berbaginya ini membuat dia hanya hidup dalam halusinasi bersama si karmik. Dia gelisah, dia tidak nyaman dengan impian dan bayangan-bayangan yang membuat dia bingung bagaimana harus bisa menghentikan hubungan ini, karena dia banyak kesulitan terutama tentang keuangan selama dengan karmik. Oh my god, tuh ya, energinya beneran nih orang. Dia ini banyak banget ketakutan ya,
super depresi dan karmanya belum selesai, masih menggantung, masih berjalan. Ini membuat dia terperangkap dalam halusinasinya dia, fantasinya dia, dan dia tidak nyaman karena banyak kesulitan yang dia alami sejak bersama si karmik. Dia berpikir kembali, capek, lelah dengan berbagi, makanya dia nggak mau mengambil tantangan kembali karena dia depresi dengan pilihan-pilihan yang datang hanya membuat dia banyak drama. Dan dia juga depresi dengan mimpi-mimpinya, terutama dengan hubungannya bersama karmik. Ya, dia terperangkap ya dari ilmu. Dia juga merasa ada yang mengikat dia di sini, ya. Dan dia juga depresi dengan kesendiriannya dia stres, ya. Dia takut, nggak bahagia dari rahasia yang dia simpan selama ini, dan dia juga takut dengan yang namanya ilmu ataupun black magic di sini. Dia takut untuk bisa healing loh guys. Ya, dia takut sekali. Semakin dia takut healing, semakin dia depresi. Ya. Kita lihat Four of Swords clarify. Four of Swords DM to karmic. Iya, dia lelah ya dengan pertahanannya dia capek, dia takut dengan rahasia yang dia simpan, takut terbongkar, dan dia juga takut dari yang namanya saling menyalahkan. Dia takut untuk berantem lagi di sini. Dia banyak lelah ya, terutama mencari informasi. Dia takut banget ya, entah DF mencari informasi atau karmik mencari informasi tentang dia, atau dia pun takut informasi tentang si karmik. Ya, karena dia di sini harus berbagi tentang kestabilan dirinya ya dalam hubungan ya, karena dia ingin kembali bersama feminim, tapi sulit, banyak sekali masalah, dan dia tidak mau mengambil tantangan untuk meminta maaf kepada karmik ataupun DF di sini. Walaupun dia meminta maaf, itu hanya cara topengnya dia ya. Tadi yang aku lihat, dia depresi karena dia masih mengontrol untuk kembali bersama kamu. Ya, dia depresi, dia ending. Ya, dia ingin endingkan semua kegelisahannya dia. Dia ingin endingkan cara dia meminta maaf karena dia juga masih immature di sini. Ya, 7-7. Ya, dia menghayal ya untuk bisa mempunyai suatu harapan yang tinggi, hasilnya yang bagus, itu dia menghayal sekali. Dan dia coba untuk datang memang ya kepada feminim, ingin memulai sesuatu yang baru, menanam kembali harapannya dan memulai pola pikir yang baru. Walaupun dia banyak depresi di sini ya, dia masih membayangi, masih menghayal gimana caranya menanam kembali harapannya dia. Dan dia belum bisa untuk move on, belum bisa untuk meninggalkan hubungan karmik ini, karena dia merasa dia banyak ketakutan ketika healing. Ya, dia banyak ketakutan banget. Ya, dan dia pasrah aja ya dalam kesendiriannya dan healingnya, karena dia juga masih takut untuk healing sih yang kulihat di sini. Ya, dia masih mempertahankan tentang perselingkuhannya bersama karmik ya di sini, dikarenakan tentang keuangan dan juga cara untuk melupakan feminim yang sudah sia-sia. Dia coba pertahankan, planningkan kembali, dan dia masih menyimpan ya, masih menyimpan tentang perselingkuhan dengan karmik, walaupun dia tahu ya banyak masalah di sini, tapi dia tetap optimis aja walaupun banyak argumen. Dia optimis, dia bawa santai drama ini. Wow, hebat. Tapi tanpa dia sadari sebenarnya di mana dia membawa santai di hadapan orang-orang. Di setiap dia tidurnya dia tuh nggak tenang guys,
dia banyak ketakutan tentang rahasianya dia takut tentang pertahanannya dia terhadap feminim, karena dia coba untuk mengontrol cara berbagi kestabilan dan hubungan di sini. Dan dia juga nggak mau mengambil tantangan untuk meminta maaf ataupun datang ke feminim ya di sini, karena dia juga stres hubungannya bersama si karmik, karena apa yang dia impikan, yang dia harapkan ya semuanya hanya halusinasi yang ditanam karmik kepada maskulin. Dia ingin banget mengendingkan kegelisahannya ini, yaitu menanam kembali impiannya ya, bayangannya, ingin menanam kembali harapannya, tapi dia nggak bisa keluar dari zona amannya karena dia banyak ketakutan untuk healing, dan dia juga diteror ya untuk bisa damai. Jadi dia tuh nggak bisa damai hidupnya, dan dalam kesendiriannya juga dia pasrah aja di sini. Dia pasrah dalam kesendirian, dan dia coba untuk healingnya dengan cara diam, nggak mau banyak bicara, nggak mau kembali ke kamu, nggak mau memperbaiki. Jadi dia takut dengan pembayaran karma. Di sini dia banyak ketakutan juga ya, dari keras kepalanya karmik di sini yang aku rasakan, karena dia nggak mau ngambil tantangan lagi, sehingga dia ingin mengendingkan kesulitannya ini dan membuka lembaran baru, pola pikir baru, yaitu dengan fantasinya dia lagi atau dengan optionnya dia lagi. Di sini bisa ya, dia membuka lembaran baru, healingnya dengan orang-orang baru, optionnya dia ya, dia pikir itu bisa membawa dia damai dalam kesendiriannya ya, karena dia juga coba untuk berdamai di dalam kesendiriannya, tapi dia tetap mencari option lain ya. Tapi ternyata apa yang dia cari di sini ya, gali lubang tutup lubang untuk mendapatkan keuangan, kestabilan ya, dia depresi. Gimana untuk minta maaf ke kamu feminim ya, karena dia juga takut ya ketika dia meminta maaf ke kamu, apa yang dia tanam, so karmanya ini akan mengikat dia dan menggantung dia ya, karmanya akan selalu menggantung ya. Semakin dia tidak minta maaf ke kamu, semakin karmanya ya akan menggunung ya. Kalau dia tidak menyadari dan memperbaiki, semakin dia takut untuk bayar karma, dia takut untuk kesulitan, otomatis ya, tanpa dia sadari, karmanya itu akan semakin dekat loh buat dia. Dimana feminim sudah bisa move on, nah DM-nya itu mulai pembayaran karma ya. So kita lihat apa yang terjadi dengan DM dan karmik ya. Oke. Ini bukan DM sama karmik ya yang mau dilakukan sama DM, tapi tentang feminim. Ya, dia hancur. Like I said to you tadi ya, aku kan bicara ya, dengan angkuh sombongnya ketika DM merasa mampu, merasa hebat ya, sukses dalam keuangan. Tadinya semua dengan penuh permainannya DM, tapi ternyata dia menduakan feminim ya, dengan immaturnya, dengan santainya, ternyata dia hancur. Apa yang dia duakan tentang feminim dan karmik, dia hancur. Kenapa? Karena feminim untuk menghentikan tentang tripartinya ini, yang mana DM dengan pasif memberikan perasaan dan berkomitmen dengan orang lain, sehingga feminim meninggalkan dan berkata cerai atau pisah. Ini membuat si DM merasa kehilangan, merasa diabaikan, dan banyak trauma. Dan di sini ada pembelajaran spiritual untuknya. Makanya DM hancur. Feminim menghancurkan dengan spiritual dan mencintai dirinya sendiri di sini. Dia gelisah ya dengan karmik-karmiknya, karena dia coba untuk lepas tapi ternyata nggak bisa. Dia coba untuk move on ya, karena karmiknya juga memakai orang pintar di sini. Tapi dia juga bukan hanya satu karmik. Ketika dia
selesai dengan karmik yang satu, dia akan mencari satunya lain, tapi nggak mau kembali kepada feminim. Dia takut. Semakin dia takut dan dia lari dari feminim, ya, dan semakin dia tidak mau dewasa, tidak mau memperbaiki dirinya, ya, semakin dia akan mendapati karmanya menggantung terus. Jadi apa yang dia tanam itu yang dia tuai, ya. Harapannya dia terperangkap, impiannya dia terperangkap, dan dramanya dia menggantung sehingga dia depresi, stres, tidak happy, selalu seperti itu. Oke. Ini yang aku lihat. DM parah sekali sih. Angkuh. Emperor. Dia mengendingkan depresinya, tapi dia tanam kembali impian fantasinya, mencari karmik lainnya. Otomatis dia nggak bisa move on. Otomatis bagi dia tuh move on, ya, berpindah-pindah mencari orang pasangan lain lagi, ya, bagi dia tuh move on. Sebenarnya tidak, ya. Move on itu adalah pembenahan diri dulu, yaitu dengan spiritual, kembalikan lagi diri kita kepada ilahi dan mencari jati diri kita dengan mencintai diri kita dengan spiritual. Pada akhirnya Tuhan akan memberikan yang tepat untuk kita di mana waktu yang tepat. Diamini tidak, ya, bagi dia untuk move on itu mencari pasangan yang lain lagi. Ya, dia pikir dengan kebahagiaan semua itu bisa membuat dia bahagia, ternyata tidak. So ini membuat karma dia menjadi menggantung dan tidak pernah ending. Musibah dia cari sendiri, kesenangan sesaat, tapi musibah selamanya kalau dia tidak berubah dengan spiritual. Orang dia tinggalkan spiritual juga kok di sini ketika si feminim meninggalkan ataupun memutuskan triparti ini. Dia kehilangan spiritual juga di sini yang aku lihat. So guys, aku harap ini bisa resonan buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.